billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian majelis taklim napa jenenge iki? Konita. Oh, enten to. Nggih. Kajian Konita rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 7 bulan Februari tahun 2025 Masehi, kita semua dipertemukan oleh Allah, diperjumpakan oleh Allah untuk berpengajian bersama. Insya Allah pengajian akan berlangsung sampai 60 menit ke depan. Dari sekarang pukul 9 lewat 37, nanti selesainya sampai jam 10 lewat 37. Nanti saya sudah diweling, nanti ditutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Semoga pertemuan kita pagi hari ini, satu, bermanfaat, dua, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tiga, datangnya ibu-ibu ke sini keroyo-royo, langkah kaki kanan ibu-ibu, langkah kaki kiri ibu-ibu, dan roda ibu-ibu, mobil, motor, sepeda, perputarannya semoga dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, mengingat pentingnya materi ini dan kita akan segera menyongsong bulan Ramadan, maka secara ringkas, cepat kita bicarakan apa-apa yang kita persiapkan dalam rangka menyongsong bulan Ramadan. Materi yang akan saya sampaikan semuanya ada dalam kitab Minhajul Muslim. Kalau ada di antara ibu-ibu yang ngasto kitab Minhajul Muslim, silahkan sekarang membuka kitab Minhajul Muslimnya di bab keutamaan puasa bulan Ramadan. Nanti di subbab itu nanti saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang bertumbuh dari bab itu. Baik, untuk membuka pertemuan kita pagi hari ini, saya akan membacakan dua hadis Nabi yang insya Allah sahih semua dua-duanya dan kuat bagus ya, yang bisa kita jadikan sandaran dalam beribadah di bulan Ramadan besok. Terutama untuk ibu-ibu yang sudah tua-tua, yang sudah mau meninggal, hadis ini jadi penting. Hadis ini penting. Sing nom-nom ke kula iki penting ning. Kula kan umure cek dawa. Insyaallah. Untuk ibu yang sudah 70, 72 ngomong kari kurang ya saimit sedo. Nah, makanya ada hadis yang sebagai berikut. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun
lima bainahunna inijtunibatil kabairu, rawahu Muslim. Artinya antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya, antara Jumatan yang satu dengan Jumatan berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Ini penting sekali. Jadi untuk yang belum tahu, hari ini Jumat tanggal 7 Februari jadi tahu. Untuk ibu-ibu yang sudah pernah tahu hadis ini dianggap mengingatkan ulang bahwa ada hadis yang semacam itu. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa nek enten uang sing salat subuh ngantos duhur niku mboten nate melaksanakan dosa besar, maka dosa-dosa di antara subuh sampai duhur tadi itu diampuni oleh Allah. Seperti itu. Lalu dari duhur sampai asar paling berapa jam ya? 3 jam lah. Selesai sholat duhur supaya tidak berdosa tidur. Bisa loh? Bisa. Tidur sampai asar. Asar bangun, sholat. Berarti antara duhur dan asar itu dia tidak pernah melakukan dosa besar, orang tidur ya. Maka dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah. Lalu asar sampai maghrib paling hanya 2 jam, 2 sampai 3 jam, tidur lagi. Nah, intinya kalau orang itu tidak pernah melakukan dosa besar, nanti sampai isak sampai subuh lagi hari berikutnya, lalu nanti dari subuh sampai subuh sampai subuh sampai subuh sampai subuh sampai subuh sampai subuh kan 7 kali. Nah, ketemu Jumatan. Nah, dari Jumatan ke Jumatan berikutnya, orang itu tidak pernah melakukan dosa besar sama sekali. Itu dosa-dosa 1 minggu, 1 pekan diampuni oleh Allah. Karena dia tidak melakukan dosa besar. Nah, nanti Jumatan, ketemu 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 Jumatan, sampai 52 Jumatan. Kan 1 tahun 52 Jumatan itu. Nah, ketemu Ramadan. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, Ramadan 1445 Hijriah kemarin sampai Ramadan 1446 yang tinggal 3 pekan lagi, tinggal 3 minggu lagi. Maka monggo ibu jangan meninggal dulu sampai Ramadan besok. Berusaha meminta, bermohon, berdoa kepada Allah. Ya Allah, muga-muga aku kula niki didawake umure tekan Ramadan sesuk niki. Ini kalau ibu-ibu ada yang sudah bosan dengan kehidupan dunia, saya tidak gojek, saya serius ini. Kalau ibu-ibu mau meninggal, silahkan memilih waktu tanggal 10 Syawal. Itu nanti jatuhnya sekitar tanggal 7 atau tanggal 8 April. Maret selesai, puasanya selesai 30 hari, nanti tanggal 7 atau tanggal 8 April itu pas tanggal 10 Syawal. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang sudah menopause, tidak ada men lagi, puasanya Ramadan lengkap sampai akhirnya ketemu tanggal 1 Syawal, sholat Idul Fitri, hukumnya haram untuk melaksanakan puasa. Lalu tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, 5, 6, 7 puasa 6 hari pada bulan Syawal. Lalu tanggal 8 dan 9 untuk keliling kampung, jaluk ngapura kabeh, sak kampung RT RW kabeh. Tanggal 10 mati ya. Penak niku pun kan sing daftar monggo nggih syukur-syukur itu. Nah, jadi hitungannya seperti itu. Karena apa? Karena Ramadan yang lalu dengan Ramadan sampai besok itu diampuni oleh Allah, dan orangnya itu bagus, tidak pernah melakukan dosa besar gitu. Oke, tidak salah habis waktunya. Saya akan memberikan contoh berapa ya? Oke, 10 dosa besar ya. 10 dosa besar yang ada dalam Al-Qur'an. Surat nomor 1. Surat Al-Maidah ayat 38.
Surat Al-Maidah itu surat yang kelima, ayat 38. Itu larangan mencuri. Mencuri, korupsi, potong tangan itu hukumannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Ayatnya seperti itu. Itu larangan mencuri. Surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Dan insya Allah kita tidak pernah mencuri, insya Allah, amin ya Allah, kita tidak pernah, insya Allah. Contoh yang keduanya aku tidak tahu ini. Ada di antara ibu-ibu yang ada selingkuhan? Nah, nggak ada toh? Alhamdulillah nggak ada yang selingkuh ya. Kita tidak boleh melakukan dosa besar zina. Zina itu melakukan hubungan seksual dengan selain suami panjenengan. Ya bisa dengan tetangganya, dengan kenalannya, dengan teman SMA-nya setelah reuni, dengan teman kuliahnya yang lama, ketemu di ring road, nah, terus ring road gitu. Nah di rest area, terus ikut temannya itu, terus melakukan zina di mobil, itu dosa besar zina itu. Ayatnya Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Tidak boleh, itu termasuk dosa besar. Dosa besar yang lain dan insya Allah kita tidak pernah melakukan adalah makan daging babi, makan bangkai, makan darah. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Itu surat Al-Maidah ayat 3. Sudah dapat berapa contohnya? Oh, baru 3 ya. Oke, berikutnya dosa besar yang lain. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini tidak ada yang mabuk, tidak ada. Tidak ada, yakin saya di sini. Mabuk itu termasuk dosa besar. Ayatnya surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 90. Jadi judi itu mabuk dan judi itu termasuk dosa besar. Contoh dosa besar yang lain, wani karo wong tuwa. Allah Akbar ya Allah. Wong tuane ora diopeni, dititipke ning panti jompo. Ora gelem ngopeni, repot. Ganggu. Nganyelke. Pipis ning tempat tidur, ning tempat tidur. Yo anake ora gelem ngopeni. Semacam itu dosa besar. Insya Allah kita semua yang datang di sini tidak ada yang melakukan itu, insya Allah. Nah ayatnya surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya ayat yang ke-23 dan 24. Berikutnya satu atau dua lagi contohnya yang lain. Dosa besar yang lain contohnya ghibah, ngerumpi. Donggu kabeh berarti nglakoni kabeh iki. Ndak boleh termasuk dosa besar. Ghibah itu karena menyiar-nyiarkan, ngomong-ngomong kene wong liya, eleke wong liya, negatifnya orang lain. Jadi ada tetangga yang negatif misalnya ini itu, lah kita ikut membicarakan di situ. Dan sampai ya Allah, sampai disampaikan di medsos, di HP. Jadi orang-orang di Nederland tahu semua, orang di Canberra tahu semua, di Stockholm tahu semua, New York tahu semua. Nek orang ngerti Stockholm barang ya gawok wis to, gawok, gatak. Pakis, Daleman, Juwiring, Bedrek, Tanjung. Lah kok ngerti sabane mriku. Nah jadi tidak boleh ghibah itu. Ayatnya surat ke-49, namanya surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Tidak boleh, termasuk dosa besar.
termasuk mencari-cari kesalahan orang lain sama ayatnya. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 dan lain-lain dan sebagainya. Itu contoh-contoh dosa besar yang memungkinkan dosa-dosa kita yang lain tidak diampuni oleh Allah. Gitu. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan dosa-dosa besar itu, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah. Maka bertahan sampai ketemu bulan Ramadan dulu. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak Hanif, contoh dosa kecil apa? Contoh dosa kecil, masuk masjid randonga. Bosok tak takoni, Mbak ngopo masuk masjid randonga? Ora apal kok, Pak. Wah, ora apal ya wis, diapalke. Pakai baju tangan kiri dulu, dosa kecil itu. Ya harusnya pakai tangan kanan dulu, lepas baju tangan kiri dulu. Pakai celana kaki kanan dulu, lepas celana kaki kiri dulu. Itu dosa-dosa kecil, insya Allah. Termasuk dosa kecil, insya Allah. Dek, ya Allah, orang foto dek, ya Allah, nggak usah nangis toh. Ibu tuh nggak pergi kemana-mana. Ibu tuh cuma ke situ, nggak pergi kemana-mana. Dan tak kasih uang 5.000 jajan. Mbak, ada ikut Mbak jajan. Ibu kemana? Ibu nggak kemana-mana. Ibu sama bapak, iyalah ya sama bapak. Maksud sama laki-laki lain tidak mungkin. Sama bapak. Tapi kemana? Tidak kemana-mana, cuma ke situ. Sebentar. Urusan orang tua tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Dan jajan sama mbaknya. Tenang loh, Bu, jangan lama-lama loh. Ya. Ternyata perginya tidak hanya ke Purwosari atau ke Palu, tapi ke sana ke Mataram, Lombok. Atau pergi ke Papua di sana, Irian Jaya sana. Nah, pusing, timbangin nangis, dan ini jajan. Dosa ya dosa cilik lah, dosa cilik. Ini dosa yang di dalam Al-Quran tadi, dosa seperti kafe. Oke, nah jadi sekali lagi kalau ada orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, itu peluangnya besar. Peluangnya besar untuk selalu diampuni oleh Allah. Dari sholat subuh ke sholat duhur ke asar ke maghrib, kalau tidak pernah melakukan dosa besar, insya Allah peluangnya besar untuk mendapatkan ampunan Allah atas segala dosa yang dilakukannya. Hadis yang kedua, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari sisi periwayatan hadis ini lebih kuat daripada hadis yang pertama, karena yang ini diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis. Silahkan lihat untuk yang kebetulan membawa kitab Minhajul Muslimnya, di bawahnya hadis yang tadi ada hadis lagi, saya bacakan sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, rawahu muttafaq alaih. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanannya kepada Allah dan karena sabar dalam menunggu pahala dari Allah, maka dosa-dosa silamnya, dosa-dosa sing gek ben diampuni oleh Allah. Kalau yang hadis yang pertama tadi ada pembatas Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang. Nah, yang hadis kedua ini tidak ada pembatasnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosa silamnya, dosa-dosa sing gek ben. Allahu Akbar, ya Allah. Ketika dengan Cibubur, di Cibubur itu aku pernah jalan berempat sih, laki-lakinya 2, perempuannya 2. Itu berangkat dari kampus, dari UI, naik angkot terus ke Taman Bunga. Tapi aku nggak ngapa-ngapain loh, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Kok nggak tahu, tak terangin, kok nggak tahu.
Yuk kita jalan yuk. Kemana emang? Ke Cibubur lah ya, lihat bunga-bunga. Makan sana ya, lihat nanti lah. Wong lanang loro gitu loro. Kelingan gitu. Ini wong wedok pinter misalnya pun Korea kan pun jadi profesor kan Korea. Oke, gue ben dosa ora mung kamu mlaku kok mbak mlaku tok yo lungguh ya. Ora gandengan iki ono apa ya jenengan wae gandengan. Itu dosa-dosa yang lampau-lampau. Insya Allah akan diampuni oleh Allah jika kita melaksanakan puasa Ramadan. Dan harus puasa Ramadan dulu. Tidak ada hadis yang mengatakan man soma syawala imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada. Atau man soma muharrama, tidak ada. Atau man soma rojaba, tidak ada. Atau man soma sya'banan. Yang ada hanya satu, man soma Ramadan. Masih kurang 3 minggu lagi. Jadi ibu-ibu jangan meninggal dulu sampai ketemu Ramadan, supaya ibu bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Mengapa Ramadan? Kalau puasa pada bulan Ramadan, maka dosa-dosa silamnya diampuni oleh Allah. Ini ibu sing nggih ben dosa nggih ben. Aku karo saya tadi bojone, pengajian bareng saya nggih ben. Boleh ya. Sopo ini. Mulai apa jam 09.00 mulai ya. Sore. Wis bengi, sesuk ketemu meneh. Guyu berarti nglakoni sih. Dosa gede diampuni insyaallah dengan puasa besok itu. Makanya ibu jangan meninggal dulu, tinggal 3 minggu. Nah, jadi seperti itu. Dosa-dosa yang lalu-lalu akan diampuni oleh Allah dengan puasa Ramadan besok itu. Dalilnya jelas, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, kuat sekali. Nah, maka sekali lagi monggo kita song-song bulan Ramadan besok itu dengan semangat. Insya Allah pahalanya banyak. Dan kalau betul-betul ada ibu yang udah bosan dengan kehidupan dunia, wis tuwa, kapan aku matine milih mawon tanggal 10 Syawal. Itu tanggal itu nopo tanggal 8 April di sini. Oke, selesai penyampaian hadisnya. Sekarang berikutnya dilihat dalam kitab Minhajul Muslim. Ternyata menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pengarang kitab Minhajul Muslim, itu ada 5 amalan yang sangat dianjurkan biar di bulan Ramadan. Ada 5. Yang pertama adalah sedekah. Gitu. Ini mungkin ibu-ibu sekarang bingung kalau sedekahnya gimana? Apakah berupa santunan anak yatim? Tidak. Bukan seperti itu. Nukoke koko? Tidak. Nukoke sarung, nukoke kopiah, nukoke sajadah? Bukan. Ngekei sembako, beras, mie instan, minyak? Bukan itu. Tetapi sedekah yang dimaksud, sedekah yang paling afdal di bulan Ramadan adalah sedekah berupa makanan yang siap makan, sudah matang, siap dimakan dan disedekahkan kepada orang yang berpuasa. Dan dimakan oleh orang yang berpuasa tadi itu saat orang itu berbuka puasa. Bukan dimakan bar traweh, jenenge jaburan. Bukan takjil, bukan jaburan, tapi takjil. Gitu. Jadi, kalau ada orang Bu Ika.
Ada Bu Ika, suatu ketika ada orang namanya Bu Ika. Bu Ika rumahnya mana Bu? Pajang. Pajang. Saya ke Pajang misalnya ya. Saya ke Pajang kesorean. Kesorean sudah menjelang maghrib kurang 1 menit pas bulan Ramadan. Saya berpuasa. Lalu saya mampir masjid dekat rumahnya Bu Ika. Bu Ika tahu saya. Pak Hanif, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ika. Dari mana Pak Hanif? Ini dari pergi. Lah kok mampir sini ngapain? Mau sholat maghrib dulu, kan sudah kurang 1 menit adzan. Lah mohon maaf Pak Hanif, nanti berbuka puasanya gimana? Gampang kok, nanti pulang ke Cemani. Dari Pajang ke Cemani nanti, wah telat dong. Enggak apa-apa Bu, udah enggak apa-apa. Nanti pokoknya tak di rumah aja, enggak apa-apa. Enggak, gini aja Pak Hanif mau enggak tak kasih makanan untuk berbuka puasa? Oh ya oke Bu Ika. Terus Bu Ika memberiku segelas teh panas, terus sama kolak 1 mangkok, terus kurmanya 7, terus sama nasi, sama ayam, sama buah, jeruk, sama semongko. Terus saya makan. Maka attention please, perhatian, maka pahalanya Bu Ika akan menjadi double. Beliau berpuasa mendapatkan pahalanya sendiri berpuasa, dan beliau Bu Ika akan mendapatkan pahalanya saya dalam berpuasa. Misalnya Bu Ika dipahalai oleh Allah 10 dan saya puasa saya dipahalai oleh Allah 10, maka Bu Ika karena memberikan makanan yang siap makan kepada orang yang berpuasa dan dimakan untuk berbuka puasa, maka beliau menjadi pahalanya 20. Pahala beliau sendiri 10 dan pahala saya 10 tanpa pahala saya dikurangi oleh Allah. Jadi Allah tetap tidak mengurangi pahala saya tetap mendapatkan pahala 10, tetapi Bu Ika mendapatkan 20. Seperti itu. Hari berikutnya saya sama Nurul goncengan. Saya mampir tempatnya musolanya Bu Ika lagi. Kurang 1 menit. Terus Bu Ika nanya saya, "Loh, Pak Hanif, kemarin udah kesini, ini kesini lagi. Ini Pak Hanif dari mana?" Dari Kartosuro Bu Ika. Saya sama istri saya, sama Nurul, sama saya goncengan naik motor ini. Lah nanti terus berbuka puasanya di mana? Nggak usah dipikir, nanti gampang. Kami nanti pulang setelah sholat maghrib, nanti kami pulang. Oh ya, gimana kalau berbuka di sini aja? Wah lah nanti ngerepoti Bu Ika. Sininya tuh sebenarnya bogendang. Akhirnya seperti kemarin. Terus misalnya pahala saya 10, pahalanya Nurul 10, pahalanya Bu Ika juga 10, maka Bu Ika karena memberi makan pada 2 orang, ya, maka dipek semua pahala tanpa mengurangi pahala 2 orang yang berpuasa ini menjadi 30. Gitu loh. Gitu. Hari berikutnya saya bawa istri saya dan anak saya 4, laki-laki semua. Dan makme wah berkuat-kuat dengan semuanya. Pakai mobil itu saya, pakai mobil, parkir depan masjid dekatnya Bu Ika. Bu Ika orang nyalami aku sih. Bu Ika assalamualaikum 6. Jadi hanya 2. Pertama 1, kedua 2, ketiga 6. Anak saya 4, laki-laki semua. Bu Ika bingung. Ya udah buka puasa di sini, udah buka puasa di sini. 6 orang buka puasa di sini. Anak saya, Bu, masih ada nasi lagi Bu. Anu celana kabeh, mami kuat kabeh. Sampai alhamdulillah jasa semua Bu Ika pulang. Bu Ika dapat pahala 70. Misalnya 10 70. Hari berikutnya sa RT aku kabeh rong truk. Wah, mampir rong truk. Bu Ika pripun Mbak Hanif rong truk terus rasa mampir. Rasa mampir kontak-kontak wedang kontak-kontak sekol. Terus orang ngekek ibu kok. Itu Bu Ika itu berarti tidak masuk pelajaran hari ini tidak masuk. Kudune 2 truk ya kudu ditompo. Nah, kudu terserah. Nah, ini rene gunane pengajiane rene gunane enggak. Itu pahala sedekah yang paling bagus di bulan Ramadan itu seperti itu. Gitu. Makanya sekarang kita mensiasati
ada hadisnya. Terus kita piye caranya mensiasati biar dhewe duwite cumpen. Pripun piye carane? Ben iso terus bendina ngekeki wong buka. Bendina ning murah. Pripun? Kurma tiap hari. Kurmanya berapa? Satu plastik diisi berapa? 3. Sing lebih murah lagi apa? Air putih. Air putih cukup kok sumur. Kayak napa niku wis iki do buka mau banyu putih. Kayak SCT paling murah itu. Maka tiap hari Bu Ika tuh bikin teh manis, ada gulanya 1 kilo, lalu diletakkan di masjidnya dekat Ibu Ika. Nanti yang musafir datang semua, Ibu ini tehnya gratis, nih khusus untuk orang yang berpuasa. Yang puasa betul? Buatan rasa. Bayi-bayi rento juga, sing cah TPA rento juga, ora poso, ora direken poso. Sing juga sing poso-poso tok. Karena ini memang untuk yang berpuasa. Ya sing cah cilik-cilik dikeki yo, Jadi itu hadis hadisnya sekarang gini, hadisnya. Lihat dalam kitab Minhajul Muslim ada hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi ayyanqusa min ajris sha'imi syai'un. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Insyaallah hadisnya sahih. Terjemahnya, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tadi itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi itu. Hadisnya seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu mau memberikan bingkisan kepada anak yatim, ya bagus, baju, sarung, koko, kopiah, uang, sembako, beras, minyak, mie instan boleh, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau seperti tadi itu. Mulai dari sekarang mungkin disiapkan atau Bu Ika aslinya mana Bu Ika? Ya aslinya Solo. Suami? Sama Solo. Siapa yang rumahnya aslinya luar Solo? Pun Ibu? Ngawi. Ngawi oke ya, Ngawi ya. Bapak aslinya mana? Ngawi juga. Lah besok sebelum Ramadan ibu beli kurma, dibungkusi 1 plastik setengah kilo atau 1 kilo kurma, pulang ke Ngawi. Saudara-saudara dikasih kurma semua dan dibeli. Kowe tak kei kurma iku nggo buka, ora nggo bar traweh militer, aku ora entuk apa-apa. Nggo buka, rumakna. Yang masih siapa? Adik masih ada di sana? Adik. Kakak masih ada? Simbah masih. Ibu? Bapak masih? Orang tua masih? Bapak sudah dari ibu masih? Dari yang dari suami? Bapak ibu masih? Saudara-saudara suami masih banyak? Nah itu diparani besok ya. Saya mau pulang tanggal 21. Saya mau pulang ke Temanggung tanggal 21. Dan saya akan merencanakan bawa kurma banyak. Nanti bude-bude, paklik-paklik, bule-bule, kakak-kakak, adik-adik diweling seperti itu. Iki kurma dinggo buka. Aja dinggo pas pemen terus nyamu-nyamu teh. Aku entuk apa-apa. Kanggo buka ya. Kurma ke ya. Nek ora nggo buka ora entuk kasih tak kei. Kanggo buka tak kei. Nah seperti itu. Yang rumahnya jauh-jauh bisa dilaksanakan seperti itu. Berikutnya sekarang. Yang kedua, amal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Tarawih. Qiyamul lail. Ibu-ibu, monggo untuk ibu-ibu yang sudah terbiasa sholat malam jam 2 atau setengah 3, kalau memang ibu-ibu tidak berkeinginan untuk melaksanakan tarawih di masjid, bismillahirrahmanirrahim, silakan. Tetap menjaga sholat malamnya di rumah. Tetapi alangkah baiknya lagi kalau ibu-ibu ikut ke masjid. Nanti kalau mau ingin sholat lagi, kalau ingin sholat lagi di malam harinya, maka ibu-ibu cukup ikut tarawihnya saja. Witirnya tidak usah. Setelah witir selesai, ibu-ibu tetap di masjid, ikut baca Quran. Ya secukupnya 15 menit, setengah jam, sampai jam setengah 10 atau jam 10 malam, pulang, malamnya sholat lagi.
malamnya sholat lagi ditutup dengan witir di rumah. Atau kalau ibu-ibu khawatir tidak bisa bangun dan sebenarnya ada keinginan untuk menambah sholatnya, maka silakan sholat raweh di masjid, silakan ikut sekalian witirnya, tambah lagi di malam hari, boleh semacam itu. Yang penting bilangan rakaatnya genap. Yang penting lagi jangan meninggalkan sholat raweh. Ayatnya sekarang, ibu-ibu silakan lihat ayatnya sekarang. Ayatnya ini berlaku untuk kehidupan sehari-hari, baik Ramadan ataupun tidak Ramadan. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayatnya ayat yang ke-79. Pastikan ketemu teksnya, Arabnya. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lihat terjemahannya. Dan dari sebagian waktu malam sholat tahajudlah kamu sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. Hari-hari biasa di luar Ramadan laksanakan perintah itu. Nah, untuk bulan Ramadan ada tambahan khusus, ada hadis khusus untuk Qiyamul Lail. Kalau di awal tadi saya sudah menyampaikan sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Berkaitan dengan Qiyamul Lail ini, dengan tarawih ini, ada hadis yang berbunyi begini, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dulu ketika saya kecil, pas SMP dulu ya, tahun 81 82, saya tidak tahu kalau ada dua hadis itu, saya tidak tahu. Tahunya saat wasane ngomong seru, Ustaz, salah Ustaz. Salah Ustaz. Yang betul man soma bukan man koma. Yang betul man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ustaz itu terus ngandani saya. As kowe cah cilik ra ngerti apa-apa. Ada Hanif, ada. Jadi hadis yang man soma ramadhana itu ada, yang man koma ramadhana juga ada. Silakan lihat Sahih Bukhari, itu ternyata berurutan. Nomornya berurutan. Yang atas man soma ramadhana imanan wa ihtisaban, yang bawahnya man koma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi man koma ramadhana itu barang siapa yang mendirikan, yang melaksanakan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan. Nah, tidak bulan Ramadan tidak bisa, Syawal tidak bisa, Muharram tidak bisa, Shafar harus bulan Ramadan. Man qoma Ramadhana. Makanya ibu-ibu monggo jangan sampai meninggalkan tarawih. Diingat-ingat, mumpung sekarang masih agak lama. Sekarang tanggal 7 bulan 2 2025 Masehi, di sini saya menyampaikan monggo ibu nek traweh mboten usah sok ngrasani imame. Lho, sing iki berarti krasa iki. Wong arep traweh wis apik-apik niate saka ngomong wis apik. Ayo Nduk, mangkat traweh nggih, Bu. Dah. Ya kira-kira 10 menit atau 15 menit sebelum Isya, setelah berbuka puasa selesai, wudu, gosok gigi, udah bersih, berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, ibunya pinter, langsung lihat jadwal yang nempel di pintu masjid. Nggih, sapa imame? Lah, waduh, imame iki, Dik. Lah apa to, Bu? Nek imame iki kok surate sing diwaca buang. Lah piye? Lah Adik piye? Bu, ini waktu isanya udah mepet, udah sholat sini aja. Adik kan belum tahu, dia nanti nek panjang enggak apa-apa, enggak apa-apa sholat di sini. Nek gitu, ibu tak milih cedek tembok ya, jejer tembok ya. Adik ini sebelah kanan ibu ya, temboknya di sebelah kiri ibu ya. Ya enggak apa-apa, nanti adik paling ya kuat insyaallah.
tenan. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna tsumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal muksirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Anake ngomong karo buke, "Oh, ibu suwe." Pas sholat ibuke ngomong, "Lho tenan to, Dik." Ngeyel-ngeyel mau manut karo ibu. Ngene piye rasane piye. Nah sholat mah diskusi dhewe. Wis susul nek imam iki dhewe rasane ya. Nggih Bu, sekali iki mawon. Enggak boleh ngrasani imam. Tenang itu, dieling-eling. Terus nek sudah selesai salam. Satu mencermati loh Bu, selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imamnya langsung berdiri lagi. Allahu Akbar. Ibu-ibu di belakang tuh ngenteni sih. Ngobrol sih. Mau bukannya gue apa? Iwak pitik. Karena yang diri kono murah loh. Maksud aku tak tuku kono, murah banget. Ngomong jenengku mulak dadi murah ning kono. Gue mau apa? Gue jeruk tuku ning kono kae. Nganti dielike liyane. Bu. Udah mulai sholatnya. Urung amin ayo. Kowe cek mau berarti kowe ya durung Allah wabar to padha to. Lah ngelok-ngelok kowe ya durung Allah wabar to. Ora sasok ngeloki wong, evaluasi dirimu sendiri. Waladhdallin. Amin. An-nasi'ati wan-nasi'ati gharqa wan-nasitati nasqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifa tatbawar radifa qulubu yauma idzi wajifa absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafira. Sik ngomong ora mulai urung waladhdallin urung Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi ya, jangan sampai lupa. Ibu-ibu, waktu terawih jangan pergi ke mall. Alasannya nukoke koko, nukoke saroi garwane, nukoke sajadah keperluan Idul Fitri. Itu pas terawih, sarung, kudung, kain pengajian, terawih mangkat ning mall. Dulu ketemu koncone, dulu lah, ini ngapa? Aku tuku koko nggo bojoku kok. Nukoke anakku barang. Lah terawih to? Aku men kok. Oh, men to. Lah nek kowe ning mall apa yo? Aku yo men kok. Sak mall iki men kabeh. Men iso bareng kabeh sak mall. Pun bangsa nek Ramadan ora saten mall. Tukune kapan sakniki? Sadurunge Ramadan. Alasane BP ya THR belum turun. Lah pun caranya pripun? Ini mal tambah yo nek turun nek ora. Nah, jadi seperti itu. Udah ya, itu yang mulai jangan sampai meninggalkan. Anak-anak kita, keluarga kita sengkuyung, kita dorong, kita support supaya semuanya melaksanakan qiyamul mulai. Berikutnya membaca Al-Qur'an. Niki enten mboten sing dereng iso maca Qur'an mriki niki. Nek meneng kabeh berarti iso kabeh. Alhamdulillah iso kabeh. Lah monggo nek pun saged sedaya maos Qur'an, pasang target. Yang biasa khatam sekali sebulan, pasang target. Bisa khatam 2 kali sebulan. Yang kadang-kadang bisa khatam 2 kali sebulan, pasang target 3 kali di bulan Ramadan.
Syukur bisa 4 kali di bulan Ramadan. Apa bisa? Bisa. Apa masuk akal? Masuk akal sekali, logis sekali. Contoh, ibu, di rumah saya, nek Ramadan, kapan-kapan cek, itu setiap jam 7 sampai jam 10 pagi, itu ada yang baca Quran. Saya siapa enggak tahu. Itu pengajiannya Konconi Nurul itu paling. Jadi ibunya anak sama beberapa orang membaca Quran mulai jam 7 sampai jam 10 sampai 10:04 lah biasanya. Sebelum tidur sudah selesai. Itu karena sudah bisa semua dan saling membetulkan. Kowe sak maca, sak ayat atau sak ruko. Ganti, giliran ganti. Nek ada yang salah langsung dibetulkan teman-temannya. Itu ternyata dengan bacaan yang tidak terlalu cepat seperti ini bacaannya, seperti ini. Itu satu juz itu butuh waktu 40 menit. Tidak lama, Bu, tidak lama. Ternyata tidak lama baca Quran itu. Dengan saya acak ya, buka acak ya. Acak. Tuh kacamata ini. Nah, dengan bacaan seperti ini, insya Allah ini satu juz selesai 40 menit seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin wa kullil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun wamtadiru inna muntadirun. Dengan kecepatan seperti itu selesai 40 menit satu juz. Tidak sampai 1 jam, Sekarang kalau 40 menit selesai satu juz, Bu Ika, berarti nanti 30 juz butuh berapa waktu, Bu Ika? Ada gue enggak, ada gue sing mikir, sing nol. Karena Mbak Yuni loh. Nah, gitu. Satu juz selesai 40 menit. Nek 30 juz selesai bagus 1200 menit. 1200 menit itu sama dengan berapa jam? 20 jam. Pinter, 20 jam. Jadi sebenarnya dengan kecepatan seperti tadi itu, seluruh Al-Qur'an ini bisa diselesaikan dengan menggunakan waktu 20 jam. Dengan kecepatan seperti tadi itu. Beda kalau gini beda. Kalau gini ya gini hal nukum hal manukum nek terus tahun ra katam. Nek sing dereng iso maca Quran besok Ramadan ikut nimbrung sama kelompok-kelompok yang sudah ada. Dia enggak usah baca Quran, dapat ngrumokke, dapat pahalanya insyaallah. Ngrumokke tok dapat pahalanya insyaallah. Untuk yang sudah bisa, maka membaca dengan seperti yang awal tadi itu hanya butuh 40 menit satu juz. Kalau satu Quran berarti 1200 menit. 1200 menit sama dengan 20 jam. Sehari semalam berapa? Kurang Mbak Yuni asmane sapa? Mbak Ajwa. Kurma Ajwa. Mbak yo pinter-pinter toh Mbak ngek jeneng putrane Kurma Ajwa. Sampai ada kurmanya, Kurma Ajwa enggak, cuma Ajwa toh. Mbak Ajwa. Sekarang sehari semalam ada berapa jam sehari semalam? 24 jam. Nek berarti kalau disengkake jane sehari semalam bisa katam ya, disengkake bener ya. Jadi masih ada tersisa waktu 4 jam ya.
maksudku itu waktunya tuh cukup gitu loh. Saya Mbak Jua belum selesai. Mbak Jua sekarang tolong dihitung. Kalau 1 bulan ada berapa jam? 1 bulan dianggap 30 hari. Dianggap 30 hari. Sehari semalam 24 jam. 720 jam. Nah, ibu-ibu mohon perhatian. 1 bulan itu ternyata ketemunya 720 jam. Tidak usah dibagi. Maksud saya gini, 1 Quran kan butuh waktu hanya 20 jam loh. Berarti turahnya berapa? 700 jam loh. Ini kok ya ono sing sesasi rakatan. Iki wong ya teko lagi gini. Teko gini wong ya rasa lho. Sing kulon yo nek sing wetan yo enek. Ya Allah. Allah wong sesasi ora katam alasane wis M sing men. M sijine M males. M sijine mangkat nyambut gawe. Dadi ndak pernah maca Quran. Eman katanya kitab suci umat Islam itu Quran kok. Lah kok saiki yo sesasi rakatam yo saru tur wagu. Pengajian bakso kadipolo sesasi rakatam. Mau tur wagu. Wah, kowe katam ora wae. Wah, katam ora wae. Wah, lihat mataku. Kamu katam dah. Oh ditekoni malah ngene gitu. Mulai besok kamu janji padaku ya, setiap bulan meskipun kamu men, aku tahu kamu men itu berapa hari? 6-7 hari. 6-7 hari berarti praktis kamu punya waktu 23 hari. 23 hari dalam 1 bulan. 23 kali 24 itu 23 hari kali 24 jam. Ketemunya pirang jam? 550. 562 dikurangi 20. 532 itu yang kamu pakai untuk sekolah, untuk berangkat pengajian, untuk sholat, untuk makmum, untuk mandi, untuk aktivitas yang lain. 532. Yang satunya yang 7 hari untuk main, 7 hari untuk main, yang 20 jam untuk baca Quran. Bisa atau? Bisa. Jadi tanggung gini. Nah, dua-duanya. Nah, kamu jadi tiap bulan datang sekali. Nah, ya toh. Kan janji nanti ibumu yang kasih apa itu mantau, ibumu yang mantau, ibunya mantau tok kali nyeneni ini rasa katam rapopo. Mengapa bulan Ramadan memperbanyak Al-Quran? Saya tak wacake dalam kitab Minhajul Muslimnya, saya bacakan, saya buka dulu kitab Minhajul Muslimnya sekarang. Set nah kacamata saya bacakan ya keterangannya ya. Membaca Al-Quranul Karim karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, dan malaikat Jibril datang kepada beliau untuk membacakan Al-Quranul Karim kepada beliau di bulan Ramadan. Diriwayatkan Al-Bukhari. Ini hadisnya seperti ini. Jadi monggo untuk ibu-ibu yang sudah pensiun ya, tidak ada pekerjaan dan subhanallah pensiunannya 20 juta. Kirimannya sekolah anak pertama ya 20 juta. Kirimannya anak kedua ya 20 juta. Kirimannya anak ketiga dan keempat ya 20 juta. Jadi sasi 100 juta. Ya Allah, di motor ya Allah. Kami ini kotor. Assalamualaikum, Mbak. Dedang Rene. Iki pakaianku digawa di laundry. Sesuk lah kok artane karo aku rasa ngomong duit. Kok Rene tak edit insyaallah. Wis ya, Dedang Rene ya. Kabeh iki sak selimut-selimut, sak kabeh kumbahi kabeh ya. Oke, sesuk diteke Rene. Kok bayari kari ngomong ya. Takkan gani aku 100 juta sesasi. Dah, mau makan. Assalamualaikum, Mbak, makan siang. Selat Sunda. Pon saking sugih dari makmum kari telepon kumbahan kari telepon napa-napa kari telepon kabeh.
Wis uripe nggo napa? Salat maca Quran, salat maca Quran, salat maca Quran. Sak matine, salat maca Quran turu, salat maca Quran. Ampun pensiun nopo. Aji nopo meneh, kirimane duit anake semotol-motol. Kapan dolane ya Allah. Wis tuwa mah dolane piye? Nek mati pas dolan piye? Ibu, selfie kurangi, selfie kurangi Bu, kurangi. Dolan-dolan sing ra enek manfaate kurangi. Dolan boleh, yang penting ada manfaatnya. Ke pantai lihat ombak boleh. Malam-malam ke Bonoloyo boleh. Bisa begini. Jadi memperbanyak Al-Quran. Yang ketiga seperti itu. Yang keempat tidak salah jam 10:30. Yang keempat adalah iktikaf. Di Solo ini yang sudah banyak iktikaf itu biasanya yang kakung-kakung. Sebenarnya yang putri-putri pun juga terbuka kemungkinannya untuk mendapatkan pahala iktikaf. Ya kalau di UNS ada iktikaf ada. Khusus mahasiswa yang kakung di bawah, yang putri di atas. Jadi kalau lihat Nurul Huda UNS itu ada 2 lantai, yang atas untuk yang ahwat-ahwat, yang bawah untuk yang irwan-irwan yang di bawah. Sama, perintahnya sama, anjurannya sama, terutama 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir itu yang betul-betul iktikaf, saya sendiri juga belum bisa melaksanakan karena ya masih kerja, tapi sebenarnya iktikaf yang tenanan asli tenan itu pokoknya sehari semalam di situ terus, nggak boleh keluar. Jadi mohon maaf, mandi ya di masjid. BAB juga di masjid, tidur ya di masjid selama 10 hari terakhir. Makanya kita sering diminta bayar ke pengurusnya untuk akomodasi makan minum gitu. Jadi tetap stay di masjid terus 10 hari terakhir. Bawa pakaian ganti, bawa bantal enggak apa-apa, bawa selimut enggak apa-apa, tidurnya di masjid gitu. Terus 10 hari terakhir itu untuk nyerempeng beribadah kepada Allah, zikrullah, baca Quran dan semacamnya. Itu sangat dianjurkan banget oleh Rasulullah. Itu iktikaf di bulan Ramadan. Yang terakhir nomor 5. Monggo ibu bisa di planning melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ngasto kitab Minhajul Muslim, lihat kitab Minhajul Muslimnya yang urusan umroh yang nomor 5. Di sini ternyata ada hadis yang berbunyi begini, sangat penting ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umrotun fi Ramadan takdilu hujjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Muttafaq alaih. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya ulangi, umrotun fi Ramadan takdilu hujjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Kata Rasulullah seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi monggo kalau umroh itu sebenarnya kalau tidak ada kawannya, jadi di Mekah kosong, misalnya di Masjidil Haram itu kosong, tidak ada orang lain, cuma ini Bu Ika sama teman-temannya, saya Mbak Yuni, 1, 2, 3, saya Bu Ika, terus 1, 2, 3, saya Bu siapa Bu? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada temannya yang lain, tidak ada. Itu umroh tuh bisa selesai ndak sampai 1 jam. Sing marah kisunya apa? Karena banyak temannya, karena penuh sehingga terhambat. Kalau tidak ada temannya sama sekali, seperti pas COVID kemarin, ya seperti COVID kemarin, saya berkesempatan kemarin pas COVID itu saya berangkat sekali, pernah pas masih sidik sing mangkat, sing toh mung sidik tok, bisa ya hanya ratusan. Tapi tidak banyak. Nah itu ternyata kita ihram dari mikot, pakai ihram, naik bis ke Masjidil Haram,
tawaf 7 kali putaran, terus sholat di belakang makam Ibrahim, minum air zam-zam, ke Mas'ah tempat sa'i, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah 7 kali. Selesai tahalul, selesai. Itu enggak sampai kalau pas Covid itu enggak sampai berjam-jam. Enggak lama. Gitu. Pas sepi. Ini pas rame ya bisa sampai 6 jam. Karena rame. Jadi sangat dianjurkan umroh di bulan Ramadan. Monggo ibu kalau mau ya, karena pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah. Terus kapan planningnya? Planningnya jangan tahun besok, ya tahun kapan itu? 10 tahun lagi atau? Emang kenapa 10 tahun lagi? Saya meninggal. Ya 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. 5 tahun lagi di Paskir Ramadan. Masalah biro itu gampang. Biro itu nanti gampang nih. Bumi ini ada biro. Gampang nanti. Pokoknya di Paskir Ramadan. Bayarnya dicicil dari sekarang. Jadi ngepaske pas umroh di bulan Ramadan bareng-bareng. Ya Allah, kepong semene iki umroh kabeh. Ya Allah. Kepong semene umroh kabeh ya pas bulan Ramadan kabeh. Pun rampung pengajian. Demikian ibu-ibu pengajian kita pagi ini. Jadi ada 5 amalan yang sangat penting yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah yang tinggal 3 pekan lagi. Ampun sidoria ibu ya, ampun sidoria ya. Sampai ketemu dengan bulan. Demikian kajian kita pagi hari ini. Saya ada hilaf, ada salah, ada tutur kata yang kurang berkenan, betul-betul mohon maaf. Akhirnya marilah kita tutup bersama pertemuan kita pagi hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.